Baiklah teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olive Service. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial. Untuk kali ini adalah cara pemasangan gacun ya. Cara pemasangan gacun pada power supply televisi LED. Oke, gacun yang akan kita pasang adalah gacun yang 4 kabel ya. Pada power supply televisi ini. Power supply televisi ini adalah power supply dari televisi merek Sharp ya. Sharp 32 inci ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini dia televisinya ya, yang ada di depan saya ini. Dimana televisi ini mati total ya, akibat kena imbas dari sambaran petir ya. Jadi untuk power supply nya ini, karena kebetulan dalam pencarian spare partnya agak susah ya. Dimana di sini yang rusak ada MOSFET ya. Di sini MOSFET-nya dan IC PWM-nya ya. IC PWM-nya di sini sudah saya copot ya. IC PWM-nya dia di sini ya. IC PWM-nya di sini. Ini. Cuman IC PWM-nya sudah saya copot. Sebab IC PWM ini di sini ya letaknya susah untuk didapatkan di daerah saya ya. Jadi saya berinisiatif untuk memodifikasinya ya, menggunakan gacun 4 kabel ya. Ini dia gacunnya, bisa teman-teman perhatikan. Sebenarnya ini mereknya bukan gacun ya. Mereknya di sini SK. Ini tulisan Cinanya ya. Coba kita buka. Ini dia gacunnya. Dia 4 kabel ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Kabel berwarna merah, hitam, kuning dan biru ya. Oke. Mirip dengan gacun yang 3 kabel ya. Ini dia. Sebentar kita lihat untuk petunjuk pemasangannya. Ini dia ya, ada petunjuknya. SKQ 5 hingga 24 volt ya. Adjustable DC sampling power module ya. Ini untuk cara pemasangannya bisa diperhatikan. Untuk kabel di sini yang berwarna merah dipasang pada bagian drain ya. Bagian drain dari trafo switchingnya ya. Ini yang terhubung ke trafo switching. Sementara yang kabel hitam ini ke bagian negatif daripada elko 300 voltnya ya. Sementara untuk yang ini yellow line di sini dihubungkan ke bagian 5 hingga 24 volt output ya. Ini tegangan outputnya 5 hingga 24 volt DC ya. Sementara yang warna biru dihubungkan ke groundnya ya. Ke ground di bagian sekunder ya, bukan di sini ya, tetapi ground di bagian sekundernya. Oke, langsung saja kita coba pasang ya. Ini gacunnya. Dan ini satu lagi sudah saya pasangkan sebelumnya ya, untuk pendinginnya. Ini saya pasang pendinginnya. Kita akan coba untuk memasangnya pada power supply televisi ini ya. Oke. Sebelumnya kita perhatikan ya, di mana saja akan kita sambung untuk kabel daripada gacun tersebut ya. Ini ada kaki drain ya. Ini kaki drain. Kalau kita balik ini ya. Ini yang ada bekas
solderan ini ya. Ini timah yang sudah disedot ini kita sambung di sini untuk kabel berwarna merah ya, drainnya. Sementara kabel yang berwarna hitam ya ke negatif elko 300 volt ya, bisa kita sambung di sini ya, di kaki negatif elko ini, atau bisa juga di sini ya. Ini di sini adalah negatif juga ya, negatif daripada elko ini ya, yang 300 voltnya. Kemudian nanti yang untuk kabel kuning positif ya, positif 5 hingga 24 volt DC tadi, ini bisa kita sambung ke outputnya di sini. Untuk power supply-nya ini dia tegangan keluarannya 13,4 sekian ya, 13,4 atau 0,5 ya televisi ini. Jadi nanti untuk bagian kabel kuning kita pasang di dioda ini ya. Ini ada kaki dioda, sebab dioda ini terhubung secara paralel ya. Ini bisa diperhatikan, ini dekat kaki daripada diodanya ini paralel, jadi ini positif ya, ini positif, dan keluar nanti di sini ya untuk tegangan 13 voltnya ya. Jadi kita sambung nanti untuk positif di sini, dan negatifnya nanti kita sambung di sini ya, groundnya di bagian negatif elko ini. Ini yang bagian sekundernya ya. Sementara yang bagian primernya ini yang ada garis putih ini. Oke, kita akan sambung saja ya, dan akan kita tes. Yang pertama di kaki drainnya ya, ini saya solder terlebih dahulu di sini. Kita sambung di kabel yang berwarna merah. Ini kabel berwarna merah ya. Oke. Sementara untuk yang kabel berwarna hitam kita sambung di sini ya. Di sini boleh ya. Ini untuk negatif 300 volt elko ya. Atau di kaki elko-nya sini juga boleh ya. Ini kita sambung di sini aja ya, biar teman-teman bisa perhatikan. Ini kabel negatif dari elko 300 volt ya. Ini untuk bagian sekunder ya. Oke, sudah tersambung ya. Yang dua elko ini di paralel ya. Ini elko ini di paralel. Jadi sama saja negatif yang di sini dengan negatif yang di sini dia saling terhubung ya, sebab elko-nya di paralel. Terus kemudian ini kabel berwarna kuning. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita sambung di bagian kaki dioda sini. Ini sebab dioda ini juga di paralel ya. Ini bagian positifnya ya, kita sambung di sini. Oke, selanjutnya yang biru kita sambung ke bagian negatif elko ini ya, untuk tegangan 13 volt ini. Sambung di sini. Oke, sudah tersambung. Ini saya perlihatkan ya kepada teman-teman. Ini bisa diperhatikan elko-nya, gacunnya. Ini kabel berwarna hitam ya. Kabel berwarna hitam masuk ke negatif elko yang 300 volt ya. Ini kabel berwarna merah ini masuk ke kaki drain ya, drain MOSFET yang sudah dicabut ya. Oke, selanjutnya ini kabel berwarna kuning masuk ke positif outputnya ya, output yang di sini 13 volt ya. Power supply ini outputnya 13 volt. Dan yang kabel berwarna biru ini masuk ke negatif elko-nya, ini bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya
sebelum kita lakukan pengetesan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, kita akan menggunakan sebuah bola lampu ini, bola lampu pijar. Di sini saya menggunakan 100 watt. Kita akan sambungkan di bagian fuse-nya ya. Di sini ada fuse ini. Fuse di sini ya, ini ada simbol fuse. Fuse-nya kita buka dulu. Kita gantikan dengan bola lampu pijar ini ya, yang 100 watt ini, untuk mencegah ya, atau menghindari apabila terjadi kesalahan ya, atau barangkali gacun ini bermasalah, jadi tidak menimbulkan kerusakan yang fatality ya, atau MCB kita bisa ngetrip. Oke, saya beri dulu timahnya di sini. Oke, kemudian ini saya pasang kabel dari bola lampunya. Ini berfungsi sebagai pengganti fuse-nya ya. Dan apabila terjadi korsleting di sini, maka lampu ini akan menyala. Tidak ngetrip ya, tidak membuat MCB di rumah ngetrip. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita coba lakukan pengetesan ya. Kita lakukan pengetesan. Perhatikan nanti lampu ini, lampu pijar ini, apabila menyala berarti ada kesalahan ya. Tetapi apabila lampu pijar ini padam ya, berarti gacun ini bekerja dengan normal ya. Coba kita ukur tegangannya. Bentar, saya sediakan ini. Saya sediakan multitester. Oke. Untuk outputnya nanti yang 12 volt, dia berada pada kaki mana ya? Sebentar, ini dia nanti 12 volt di sini ya. Di sini untuk power supply ini menggunakan 13 volt. Ini positifnya ya. Sementara yang ini adalah negatifnya atau groundnya ya. Oke, sebentar saya colokin dulu. Mana kabelnya? Oke, ini saya pasang dulu ya kabel AC nya ini. Oke, selanjutnya ini colokannya saya coba colokin. Oke, sambil diperhatikan ini lampunya apakah dia menyala. Oke, menyala sebentar ya, redup, kemudian mati. Selanjutnya kita coba ukur tegangannya ya, yang 13 volt tadi. Ini groundnya ya, dan ini untuk yang 13 voltnya. Coba ini kita ukur. Oke, di sana terukur 13,5 volt ya. Selanjutnya untuk tegangan ke backlight. Tegangan ke backlight di sini. Tegangan ke backlightnya 30 volt ya. Oke, power supply ini sudah bekerja ya. Sudah bekerja. Tinggal nantinya kita akan memasangkan ke bagian motherboard televisi ini ya. Oke, saya cabut dulu. Dan apabila tegangan yang dibutuhkan kurang memadai, di sini ada trim potnya ya. Trim pot ini bisa diputar ke sebelah kanan ya, untuk memenuhi kebutuhan voltase yang diinginkan ya. Dan apabila untuk mengurangi, kita putar ke kiri ya, kita trim ke kiri. Menambahi, kita putar ke kanan ya. Disesuaikan saja ya kebutuhan akan voltasenya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk cara pemasangan gacun 4 kabel ini pada power supply televisi LED ya. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.